Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-176 malam ini. Bapak Ibu, seorang bayi yang baru memulai umurnya di saat yang bersamaan juga menghitung mundur kapan usianya selesai. Setiap dari kita akan berakhir suatu saat nanti. Itu sebuah kepastian. Tetapi apakah kita akan mengakhiri hidup ini dengan baik? Itu yang tidak pasti. Maka pertanyaannya adalah, apakah yang saat ini sedang kita lakukan, kita kejar, kita impikan, adalah sesuatu yang bernilai untuk dikejar, untuk diimpikan? Dan di mana Tuhan? Di mana Allah? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan. Kami berserah sepenuhnya, Tuhan yang membentuk hidup kami, Tuhan yang memimpin hati kami, pikiran kami dan jiwa kami untuk tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat malam. Pada malam hari ini, tema Oase kita adalah hangus oleh cinta. Berbicara tentang hangus oleh cinta, itu memang merupakan satu ungkapan, tapi kita akan belajar dulu cintanya cinta kepada apa atau kepada siapa dulu, gitu ya. Nah, untuk itu kita akan belajar dari Tuhan Yesus sendiri, yaitu Yohanes pasal yang kedua. Saya bacakan Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lambu,
kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan atau sarang penyamun." Maka teringatlah muridnya bahwa ada tertulis, "Cita untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Saudara, kita akan lihat dulu apa yang dinyatakan oleh bagian firman Tuhan ini dari depan, ya. Di situ dikatakan yang pertama ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Saudara, kalau saudara perhatikan dari zaman ke zaman, mulai dari Perjanjian Lama, Allah menetapkan satu tempat untuk umatnya beribadah. Memang awalnya adalah dibuat dari kemah suci. Setelah umatnya ini menetap, lalu dibangunlah bait Allah, di mana orang-orang harus pergi ke bait Allah yang satu itu untuk beribadah. Nah, saudara-saudara, kita lihat bagaimana umat itu betul-betul menyediakan waktu untuk beribadah dan pergi. Nah, di dalam Perjanjian Baru kita lihat bait Allah itu ada di Yerusalem. Sebelum bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus berada di Kapernaum. Lalu dia secara khusus berjalan dan pergi ke Yerusalem. Kita lihat, saudara, dari zaman ke zaman, di mana yang tadinya semua orang, dengan kata lain, diniatin ya saudara ya, untuk datang beribadah. Jadi melihat keseriusan hati seseorang yang memang betul-betul niat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun jarak yang jauh, dekat, dengan segala situasi dan kesulitan yang ada, mereka menjalaninya karena mereka ingin beribadah kepada Allah. Jadi saudara perhatikan, memang bukan soal lokasinya, karena sekarang Tuhan lebih memberikan kemudahan kepada saudara dan saya karena rumah Tuhan ada di mana-mana. Sehingga saudara itu bisa memilih begitu ya, di mana yang paling dekat, yang paling nyaman dengan saudara. Tapi saya pikir seharusnya bagaimana kita beribadah, atau pada saat kita mau datang beribadah, fokus Tuhan kita adalah kepada Tuhan, bukan kepada kenyamanan kita. Jadi niat yang mendorong saudara dan saya untuk beribadah adalah bagaimana saya bisa secara optimal boleh memuliakan Tuhan, boleh menyembah Tuhan, dan boleh tidak terganggu oleh apapun juga dalam kita beribadah dan menyembah Dia. Jadi fokusnya di Tuhan, bukan di kenyamanan kita. Nah, jadi saudara bisa bayangkan orang-orang ini berjalan jauh dan datang untuk beribadah kepada Tuhan, termasuk Tuhan Yesus. Saya memberi contoh Tuhan Yesus karena dia adalah gambar Allah yang sempurna. Saudara dan saya telah menjadi gambar Allah yang rusak, dan lalu kembali dimungkinkan untuk memuliakan Allah lagi setelah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Nah, saudara, kita lihat bagaimana sikap dari Tuhan Yesus di sini. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-14 dan selanjutnya, pada waktu Tuhan Yesus datang ke bait Allah, maka Tuhan Yesus melihat bahwa memang betul di pelataran bait Allah, bukan di dalamnya bait Allah, tapi di pelataran bait Allah ini ada orang-orang yang berjualan binatang-binatang yang biasanya dipakai untuk membawa sebagai korban persembahan. Juga ada uang-uang yang bisa ditukar untuk kemudian juga dipakai untuk persembahan itu. Nah, saudara, yang menjadi persoalan adalah begini, saudara. Pada waktu Tuhan Yesus lihat itu, karena pada zaman itu ada kan bait Allah itu ada yang
maha suci, wilayah yang maha suci, hanya imam yang boleh masuk ke situ ya. Lalu ada wilayah di mana setelah yang maha suci itu adalah tempat orang-orang umat beribadah. Tapi itu khusus untuk laki-laki, saudara. Nah, sekarang kita lihat di luarnya itu, di luar bait Allah itu, saudara, itu ada pelataran yang lalu karena itu zaman patriark, begitu ya, saudara ya, dan bukan aturan mainnya Allah sendiri, tetapi ada zaman patriark di mana lalu perempuan-perempuan ini yang beribadah di pelataran itu, dan juga termasuk laki-laki yang bukan orang Yahudi. Nah, jadi kita lihat ini adalah hal aturan yang dibuat oleh manusia pada waktu itu. Nah, tapi kita lihat justru pertama, saudara perhatikan, ini orang tuh udah niat dari jauh datang ke bait Allah untuk menyembah. Mereka membawa persembahan, tapi lalu hal itu dieksploitasi, dimanfaatkan oleh orang-orang dan bahkan pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu untuk bagaimana mereka lalu pada saat datang kan udah jauh begitu ya binatang-binatang, lalu bisa jadi udah capek sampai di sana kan tidak boleh bercacat celah, lalu mereka bisa mengatakan, oh ini tidak cocok lagi, jadi harus diganti begitu ya, harus diganti, harus memakai binatang yang mereka sediakan gitu. Jadi ada jual beli di sana. Lalu pertama jadi yang bikin Tuhan marah, saudara. Yang pertama, tempat orang beribadah lalu dipakai oleh mereka untuk akhirnya fokusnya di saya, keuntungan saya. Akhirnya membuat orang yang beribadah pun terganggu di dalam dia beribadah kepada Tuhan. Jadi ada dua hal di sini yang terjadi adalah si orang-orang yang berjualannya itu juga akhirnya kan fokusnya bukan ke Tuhan, tetapi ke dirinya sendiri. Dan pada saat yang sama dia ganggu orang yang mau beribadah kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan tentang orang Farisi dan ahli Taurat. Kamu sendiri gak mau, lalu kamu menghalangi orang yang mau beribadah kepada Tuhan, yang mau dekat kepada Tuhan. Itulah yang terjadi. Nah, saudara sekarang, waktu Tuhan itu kan kelihatan kalau dari bagian firman Tuhan ini, Tuhan tuh marah sekali. Ia membuat cambuk dari tali, lalu usir orang-orang itu, dicungkir balikin meja-meja begitu ya, penukar uang. Itu terlihat sekali sikap Tuhan terhadap hal itu, ya, terhadap ketidakbenaran itu. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang kecemburuan Tuhan, cemburu itu berbeda dengan iri hati. Kalau dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang cemburu, berbicara tentang Allah itu mau ingin mengambil apa yang menjadi miliknya, begitu. Jadi karena ini umatnya, ini adalah anak-anaknya, ini adalah miliknya, dan dia tidak mau miliknya ini lalu dieksploitasi dan dihalangi atau diambil oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi pada waktu Tuhan bertindak ini menyatakan, aku mengasihi ini milikku. Jangan sampai umatku yang mau beribadah ini terhalang oleh tingkah laku orang-orang yang tidak benar ini. Nah, jadi kalau saudara perhatikan di sini bahwa tindakan Tuhan ini bagi saya itu luar biasa. Ini orang-orang yang dia bisa jadi yang datang kepada kepada Tuhan pada waktu itu bukan orang yang sempurna, pastilah sama seperti saudara dan saya. Lalu pada saat kita beribadah kepada Tuhan, apakah kita merasa bahwa kita sempurna dan kita layak? Ya tidaklah. Tapi justru saudara, di tengah ketidaklayakan kita, di tengah ketidaktahudian kita, lalu di sini kita berhadapan dengan Allah yang tetap mengatakan, kamu anak saya. Saya tidak mau ada orang yang menghalangi anak saya ini untuk datang kepada Tuhan. Sampai dia bela-belain demikian rupa dan dia mengatakan ini milikku dan aku cemburu. Aku menginginkan milikku itu tetap menjadi milikku. Saya jadi teringat saudara bagian firman Tuhan lain yang di Ibrani yang mengatakan pada saat saudara dan saya jatuh ke dalam dosa. Lalu firman Tuhan bisa mengatakan begini. Karena kamu adalah anak, maka saya hajar. Dengan kata lain, saudara, Tuhan rindu anaknya ini bukan hanya punya status anak, tetapi pikirannya, hatinya, aktivitasnya, kelakuannya, perbuatannya cocok dengan statusnya sebagai anak Tuhan. Maka Tuhan bilang, saya akan terus disiplin kamu untuk kamu tetap bukan hanya statusnya anak,
tapi hidup kamu juga sesuai dengan status kamu. Ini luar biasa, saudara. Di mana pada saat kita masih berdosa, kita masih menyeleweng, masih tidak berguna, Roma 3 mengatakan, Tuhan sudah mati menyediakan anugerah keselamatan buat saudara dan saya. Dan sekarang setelah kita menjadi anak, kita masih suka kurang ajar, nggak tahu diri. Tuhan masih terus bela-belain untuk saudara dan saya tetap ada di jalan Tuhan. Luar biasa, saudara. Dan lalu Tuhan, dasar kenapa Tuhan Yesus melakukan hal itu adalah ini. Di situ dikatakan bahwa dikata murid-murid pada waktu muridnya melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, lalu dia mengutip, saudara, mengutip Mazmur 69 yang berbicara tentang ini. Dikatakan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Apa maksudnya? Apa yang ingin dinyatakan di Mazmur 69 dan apa yang ingin dinyatakan di bagian firman Tuhan ini pada waktu dikatakan cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Berbicara tentang bahwa firman Tuhan ingin menjelaskan, ingin mengajarkan kepada kita. Ini Tuhan Yesus ini lagi ngasih contoh. Kita lihat sebelumnya di ada ayat lain, maksud saya di bagian firman Tuhan lain, tuh di Yohanes pasal yang keempat, Tuhan Yesus pernah bilang begini, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Dengan kata lain, apa yang ingin Tuhan Yesus mengatakan? Yang menguasai hati dan pikiranku adalah apa yang menyenangkan hati Bapa. Kalau Bapak maunya begini, aku akan lakukan begini. Kalau agenda Bapak adalah seperti ini, maka itu yang akan saya jalankan. Dengan kata lain, yang ada di pikiran, yang ada di hati, yang menguasai hati dan pikirannya adalah melakukan apa yang disukai oleh Bapak. Apa yang dicintai oleh Bapak. Apa yang memang merupakan satu kerinduan dari Bapak. Apa yang Bapak rindukan, itu saya rindukan. Itu yang Tuhan Yesus ingin katakan. Apa yang Bapak cintai, itu juga yang saya cintai. Makanya di sini Tuhan Yesus mengatakan, saya lakukan ini semua karena saya mencintai apa yang Bapak cintai. Cinta akan rumah menghanguskan aku. Nah, saudara, apa yang menghanguskan hati kita? Pada saat kita datang beribadah kepada Tuhan, pada saat kita menjalani kehidupan ini, apa yang menghanguskan diri kita, hati kita sebagai anak Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, di tengah dunia ini, dalam perjalanan hidup kita, kita selalu ditarik oleh untuk kita menyembah Tuhan atau menyembah yang lain. Sedangkan firman Tuhan berkali-kali mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Saudara, ilah-ilah di dalam setiap zaman bisa berbeda. Di dalam dunia pada saat ini, bisa jadi ilah kita bukan patung, saudara. Tetapi ilah kita bisa yang lain. Ada seorang penulis novel, saudara ya, itu bernama Wallace, last name-nya. Dia itu mengatakan seperti ini. Kalau seseorang itu tercengkram, ya kalau dibicara tentang dia itu adalah idolnya, gitu ya, ilahnya itu adalah kecantikan, maka dia selalu akan merasa jelek. Jadi karena cantik itu segala, dia akan terus merasa dia adalah tidak cantik. Jadi dia terus mencari, begitu ya. Lalu pada saat dia yang menjadi ilahnya itu adalah intelektual, maka dia selalu merasa bahwa itu bodoh. Dan kalau ada yang mencengkram dirinya itu adalah harta benda, maka dia selalu merasa miskin. Jadi dengan kata lain, saudara, apa yang menghanguskan hati kita, itu yang akan menjadi ilah kita dan menjadi fokus dari hidup saudara dan saya. Dan itu bisa terjadi, saudara, pada saat kita ada di bait Allah, kita ada di wilayah yang seharusnya Tuhan yang menjadi fokus. Nah sekarang kalau yang pada saat kita beribadah saja, hati kita bukan tertuju kepada Tuhan, bagaimana di tempat lain? Jadi pertanyaannya bagi saudara dan saya pada malam hari ini, di dalam perjalanan hidup yang masih Tuhan percayakan, sebelum kita melanjutkan perjalanan hidup kita di minggu yang berikutnya,
atau di hari yang selanjutnya. Apa sebenarnya yang menghanguskan hati kita pada saat ini? Hangus oleh cinta. Apakah cintanya cinta Tuhan? Cinta yang dicintai oleh Tuhan? Atau cinta akan dunia ini? Akan berbeda sikap kita. Akan berbeda bagaimana kita menjalani hidup ini. Kalau cinta itu terfokus kepada penampilan, maka seluruh aktivitas kita akan berorientasi kepada penampilan. Semuanya dicocok-cocokkan berkaitan dengan penampilan. Kalau fokus kita yang menghanguskan kita adalah harta benda, maka seluruh aktivitas kita akan cocok-cocokkan untuk mendapatkan harta benda itu. Kalau itu berupa karir, maka seluruh aktivitas kita akan kita cocokkan yang bagaimana saya bisa memenuhi karir itu. Dan celakanya, saudara, pada saat hal-hal itu tadi yang saya sebutkan, yang menghanguskan hati kita, celakanya kita akan selalu merasa kurang. Kita akan selalu merasa tidak puas. Tapi sebaliknya, saudara, pada saat hati kita ini dihanguskan akan cinta kita kepada Tuhan dan mencintai apa yang dicintai oleh Tuhan. Beda. Karena firman Tuhan mengatakan, aku memberikan kamu hidup dan hidup yang aku berikan kepada kamu adalah hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Yang menyatakan apa? Kalau fokus kita, kalau yang mencengkeram hati kita, kalau yang menghanguskan hati kita adalah Tuhan sendiri, maka kita akan selalu merasa puas. Luar biasa ya. Beda sekali karena memang pasnya hati kita ini yang diciptakan oleh Tuhan ini sebagai gambar Allah. Yang pasnya itu hanya kalau kita cinta itu hati ini diisi oleh Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Makanya firman Tuhan, Mazmur 23 mengatakan, kalau Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak ingin apa-apa lagi. Aku puas. Aku tidak perlu apa-apa lagi. Saudara, apa yang menghanguskan hati kita saat ini? Apa yang Tuhan sedang lihat di dalam diri saudara dan saya pada saat ini? Mari, sebelum kita melanjutkan hidup kita, jangan sampai saudara dan saya sebagai anak Tuhan, tapi yang menghanguskan hati kita ini bukan cinta kita kepada Tuhan, tapi cinta kepada yang lain. Saya akan mohon kepada Tuhan, kiranya kecemburuan dari Tuhan terhadap saudara dan saya yang adalah miliknya, dia akan menjungkir balikan seluruh keberadaan kita supaya saudara dan saya kembali terfokus kepada Tuhan. Mari saudara, kita diam sejenak di hadapan Tuhan, mengevaluasi diri kita pada saat ini. Apa yang menghanguskan hati saudara dan saya pada saat ini?
Ya Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami masing-masing. Engkau tahu siapa setiap saya yang ada di hadapan-Mu pada saat ini. Engkau tahu apa atau siapa yang sedang mencengkram hati saya pada saat ini. Engkau tahu siapa atau apa yang sedang menghanguskan hati saya pada saat ini. Ampuni Tuhan, kalau yang menghanguskan hati saya pada saat ini bukan cinta kepada Tuhan, tapi cinta kepada yang lain. Ampuni. Tolonglah saya mempunyai hati seperti hati Tuhan Yesus, yang mencintai apa yang dicintai Bapa, yang hanya berusaha untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Apapun yang perlu dipertaruhkan, apapun resikonya. Tolong kami sebagai anak-anak Tuhan. Setelah Tuhan begitu bela-belain kami yang kurang ajar, yang tidak berguna, yang berdosa ini, yang telah menyeleweng untuk bisa kembali menjadi gambar Allah. Setelah apa yang sudah Tuhan lakukan, tolong Tuhan kami juga sekarang ini berjerih lelah dalam persekutuan dengan Tuhan untuk terus mencintai Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hati ini untuk dihanguskan untuk cinta kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pelayanan OASE adalah pelayanan mingguan. Silahkan mengikuti OASE melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silahkan memberikan persembahan melalui transfer bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan OASE pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.